Bang Eli. Ya, kampungnya pun tidak dikenal, tidak ada orang kenal dengan Indramayu. Saya waktu berapa tahun yang lalu pemilihan Miss Indonesia, aku akan ketawa ngakak. Ada Miss Indonesia, nama saya ini lahir di Pemulutan. Ngakak aku ketawa, dan itu luar biasa. Anda lihat, putri kelahiran Pemulutan pun bisa menaklukkan Jakarta. Jadi inilah yang saya bilang adik-adikku, tidak ada yang tidak mungkin. Setuju? Ya, setuju ya? Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kewajiban adik-adik, mumpung sekarang mampu untuk mengenyam pendidikan terbaik di Rasul Ulum adalah jadilah yang terbaik. Ya, jadilah yang terbaik. Itu cuma kuncinya. Ya, kita kembali ke potensi Sumatera Selatan ini, Masya Allah. Ya, karunia dari Allah untuk provinsi Sumatera Selatan berupa sumber daya alam. Aku pikir inilah provinsi yang paling lengkap, paling kaya potensi alamnya. Batu bara kita nomor 1, gas nomor 1, kita punya minyak, karet kita nomor 1, ya, sawit kita nomor 2, masih kita punya kopi, kita menjadi lumbung padi. Ngaponia dengan potensi yang dengan luar biasa ini, provinsi ini tidak menjadi top 5 provinsi terkaya di Indonesia. Something wrong. Ini pasti ada sesuatu yang salah. Salahnya di mana? Saya pikir di manusia. Seminggu yang lalu ada kawan terbaikku baru pulang dari Israel. Israel itu ternyata agamanya beda-beda. Ada Islamnya, ya Bang Jaya, ada Yahudinya, ada Kristen. Ya, Israel itu ada di Timur Tengah, dikelilingi oleh negara-negara Arab. Ya, negara-negara Arab yang minyaknya luar biasa banyak. Israel tidak punya minyak. Harganya minyak itu sekarang $130. Apa ketambah sugihnya di Arab Timur. Tetapi ada fakta yang sangat mencengangkan. Apa fakta yang sangat mencengangkan itu? Ternyata Israel yang tidak punya minyak jauh lebih kaya daripada negara-negara Arab di sekitarnya yang punya minyak, yang merupakan emas hitam yang sangat luar biasa. Orang tidak punya tahu. Kalau namanya pertanian, jagonya Israel. Padahal mereka pada Mesir. Dan mereka juga eksportir bunga nomor 1 di seluruh dunia. Dan beberapa negara Arab itu dikirimin ikan, daging itu dari Israel. Dan bukan itu saja, banker-banker terbaik, ahli-ahli keuangan terbaik yang ngatur duit di seluruh dunia ini adalah sebagian besar adalah orang-orang Israel. Dan ini cerita dari kawan ini sangat luar biasa. Sopir di Israel itu bercerita kepada kawan ini, dan ini perlu kita camkan. Dia bilang, brother, we might not have any oil like our neighbor. Kita boleh saja tidak punya minyak seperti negara-negara Arab di tetangga kita, tetapi we have brain. Kita punya otak. Itulah jawabannya. Bandingkan Indonesia dengan Singapura. Singapura itu tidak kate apa-apa, tidak punya minyak, tidak punya tambang, tidak punya perkebunan. Mereka punya orang-orang yang pintar. Ya, ngaponia dia jauh lebih kaya, jauh lebih sejahtera dari Sumatera Selatan, dari Indonesia yang punya skalanya. Kita bisa simpulkan, karena sekali lagi kekurangan kita adalah SDM, sumber daya manusia. Ayo ibu, ya. Kenapa saya lebih sering menyapa ayo ibu? Karena mereka lah lebih dekat ke anak-anak dalam rangka untuk melakukan pendidikan, ya. Dan bapak-bapak, kakak-kakakku yang lain, mari kita bersama-sama untuk komit menyekolahkan anak kita yang terbaik. Ya, masuklah sekolah yang terbaik. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu menyerahkan pendidikan ke sekolah yang sangat luar biasa ini. Tepuk tangan untuk yang roda dulu. Saya tahu betul lulusannya terpakai tidak saja di level kabupaten, tapi juga di provinsi, di level nasional, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, Arab. Ya, kemudian di Kairo, Allah kebanyakan lulusan dari sini. Luar biasa, terpakai. Dan saya setuju betul tadi dengan wakil dari wali santri tadi yang mengatakan bahwa bahasa adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dunia sekarang adalah global, globalisasi. Tidak ada lagi batas antara satu negara ke negara lain. Saya tahu pondok pesantren ini termasuk pondok pesantren yang lain juga menggunakan
menggunakan bahasa Inggris dan juga menggunakan bahasa Arab. Itulah kuncinya. Kenapa saya dan Tantowi berhasil? Kenapa? Ayahku dulu, ya, ayah saya dulu, almarhum itu, wow, dulu mungkin saya dan Tantowi itu marah luar biasa kalau banyak melawan-lawan, tapi tidak berani. Kami kelas 1 SMP sudah harus ikut pendidikan kursus bahasa Inggris di Palembang yang namanya Sailendra. Dan dijodohin jalan kaki rumah kami itu dari 70 ke Sailendra yang ada di Sangga. Mungkin kali kami ukur mungkin sekitar 7 kilo. Bolak-balik 7 kilo, 14 kilo tiap hari. Masih kecil kami itu. Umur kami masih 13 tahun. Aku diunian dulunya kami dikhususkan bahasa Inggris. Tetapi alhamdulillah akhirnya saya merasa bahwa ayah saya adalah orang yang sangat visioner. Visinya jauh ke depan. Walaupun pendidikan beliau tidak tinggi-tinggi sekali. Karena bahasa Inggris kami yang sangat luar biasa itulah, ya, jangan lupa ibu-ibu, adik-adik, bahasa Inggris aku ini di SMP 10 nilainya, ya. Guru SMA aku bahasa Inggris di SMA itu guru bahasa Inggris, muridku di kursus. Tantowi lebih gila lagi, ya. Kemampuan kami berbahasa Inggris yang semula dipaksa itulah yang sangat menjadi competitive advantage, menjadi nilai lebih dia dibandingkan untuk mengalahkan persaingan. Uang kalau nyimak Tantowi bahasa Inggris dipikir pasti ini ada dubes, anak duta besar ini, lahirnya di Amerika, dia udah tahu lahirnya di Indralaya pakai dukun beranak belum? Tidak tahu, luar biasa. Ya, saya itulah sebabnya begitu saya tamat STAN tidak menunggu lama saya langsung dapat scholarship beasiswa, ya, untuk ke Amerika. Dan di Amerika saya daftar 5 perguruan tinggi, 5-5-nya saya diterima. Lagi-lagi karena bahasa Inggris kita bagus sekali. Jadi buat sekalian, para guru yang hadir pada saat ini, ya saya senang sekali tadi Bapak yang mewakili wali santri, mari digiatkan lagi bahasa. Ya itu nomor 1. Dan mungkin kita bisa bersaing kalau kita bahasa Inggris. Bahasa Arab juga luar biasa. Jangan lupa investor-investor sekarang tidak saja berasal dari dunia barat, tetapi juga banyak sekali investor-investor yang datang dari Dubai, dari Kuwait, dari Arab Saudi. Luar biasa. Kemampuan kita dalam bisa berbahasa Inggris ditambah lagi bahasa Arab akan menjadi kompetitif advantage yang sangat luar biasa. Ya, jadi adik-adikku itu ya, setuju tidak ada yang tidak mungkin. Belajar keras, jadilah yang terbaik. Bila perlu berebut untuk ranking 1 nih, bila perlu berebut untuk lulus kumlot supaya kita mendapatkan nilai lebih sehingga kita bisa menangkan persaingan. Bisa juga dijadikan spirit bagi ayu-ayu. Tidak apa-apa yuk, makan dikurangi dikit, tidak apa-apa. Ya, yang penting anak sekolah karena ini adalah investasi masa depan. Ya. Baik, itu adik-adik ya. Saya pengen betul agar adik-adik menjadi yang terbaik supaya kita bisa menjadi yang terbaik, ya, memenangkan persaingan karena ke depan persaingan kita akan makin sulit. Tapi kalau kita lulusan terbaik dari sekolah yang terbaik dan keahliannya banyak niat, insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang sukses. Setuju? Setuju? Oke. Baik. Dan sekarang sebelum saya akhiri, mungkin sudah melihat pemberitaan ya, foto-foto bola terpajang di mana-mana. Jadi saya dengan segala kerendahan hati saya datang dengan istriku sekarang. Berdiri dulu, ya, banyak yang belum tahu. Jadi ini orang Aceh Pak, Gayun, Tegam. Inilah istri yang mendampingiku lebih dari 20 tahun ya. Hampir 25 tahun kita menikah. Alhamdulillah tetap bertahan hingga saat ini. Saya punya 4 anak dan 3 diantaranya sudah di Palembang semua. Mulai 2 hari ini aku tinggal di Jombang Jakabaring. Ya, sekarang karena ini adalah momen yang sangat luar biasa, saya melakukan apa yang disebut dengan homecoming. Ya, ini adalah kampungku, dusunku, tempat aku dibesarkan. Ibuku dulu ada tinggalnya di Sanggatigo, sementara bapakku adalah di Indralaya. Ya, tapi kami itu keturunan Tanjung Batu, Tanjung Atap, ya, dan Tanjung Tampak. Ya, jadi itulah akar kami. Jadi tidak ada salahnya dan saya pikir ini betul sekali. Saya mohon doa restu, ya, mohon pamit, mohon dukungan, ya, karena saya mendapatkan kesempatan yang tidak pernah saya pikirkan sama sekali, terbayang pun tidak. 4 tahun, 5 tahun saya mendapatkan godaan, tawaran
untuk masuk ke dunia politik, tetapi saya tidak pernah tergoda karena saya pikir hidup saya di Jakarta sudah nyaman, punya perusahaan, punya penghasilan yang cukup, hidupku tidak berkelebihan tapi cukuplah, ya. Kalau nak umroh baca, ya. Nak ke liburan kemana baca, anak-anak sekolah nanti pada baca, ya. Sebenarnya kalau saya mau hidup nyaman-nyaman saja, tidak perlu saya melakukan hal seperti ini. Tetapi ibu, ya, Pak, para alim ulama yang saya sangat-sangat cintai, ternyata ada seorang kiai yang mengatakan kepada saya, Helmi, saya tahu ribuan SMS datang ke saya, apalagi sejak Rano Karno dan Dede Yusuf menang dalam pemilihan sebagai kepala daerah. Mereka minta saya dan tanpa biaya, salah satulah kamu harus datang, kembalilah ke Sumsel. Aku maunya kamu berdua cuma hebat.